Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di program Sapa Kaltim bersama saya Afrilia Tira. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu seorang pemuda yang berbakat di bidang musik, khususnya musik tradisi. Selamat pagi Mas Dwi. Selamat pagi April. Ya, boleh nih diperkenalkan dulu dirinya kepada teman-teman yang sedang menyaksikan di rumah. Siap, perkenalkan nama saya Dwi Mustafa. Keseharian saya hari ini adalah sebagai selain sebagai musisi, musisi tradisional, khususnya di bidang perkusi, gendang, dan juga saya sebagai tenaga pendidik ngajar di salah satu sekolah untuk saat ini. Baik. Nah, ngomong-ngomong nih perkusi, boleh dijelaskan nggak? Perkusi itu kan ada banyak jenisnya nih. Betul. Perkusi itu yang Mas Dwi mainkan sekarang ini adalah apa? Alat musiknya. Oke. Benar sekali, perkusi itu sangat banyak sekali modelnya dan macamnya. Khususnya di saya adalah lebih mendominan ke instrumen kendang ya, perkusi kendang gitu. Tapi tidak hanya kendang aja. Jadi memang mayor saya adalah di bidang perkusi. Cuman saya lebih mendalami ke kendang, khususnya di kendang Jawa maupun di kendang Jaipong, seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana nih awal mula Mas Dwi mulai belajar bermain kendang? Untuk awal mulanya itu sangat panjang sekali karena di awal ketertarikan saya di bidang alat musik khususnya gitu, karena saya sudah mulai belajar di saat duduk di sekolah dasar SD, di mana saya memulai dengan sebelum ada saya dibelikan alat musik. Saat itu saya memulai dengan alat seadanya, yaitu Contohnya? Ya seperti kita mainkan ember segala macam, kaleng-kaleng itu saya olah sebagai sebuah alat musik, di mana dengan keterbiasaan saya saat itu dan juga mungkin bakat saya ada di situ, saya didukung orang tua, kemudian saya dibelikan alat musik ketipung. Awalnya itu ketipung, saya mendalami karena memang saya dianggap orang tua mungkin bakat saya di musik ya, di seni ya, ada bakat di seni, jadi saya mulai mempelajari, memperdalami tentang alat musik itu, khususnya di bidang perkusi itu, hingga sampai sekarang. Oke, baik. Dan menjadi sebuah profesi sekarang ya. Betul sekali. Apa yang membuat Mas Dwi jatuh cinta dengan bermain alat perkusi, khususnya kendang? Untuk dibilang jatuh cinta, karena kendang ataupun di perkusi itu menurut saya bukan hanya sekedar instrumen ritmis, ataupun instrumen yang sebagai hanya pajangan aja gitu, tapi menurut saya perkusi ataupun kendang yang saya dalami itu adalah alat musik yang betul-betul di dalam sebuah ensemble dia sebagai sebuah pemimpin menurut saya, bagi saya. Jadi di mana dalam sebuah pemimpin adalah instrumen lainnya sebagai pendukung, sedangkan kendang inilah menurut saya di ensemble itu sebagai pengatur tempo segala macam, kemudian dia mengatur irama segala macam, mengatur gerak ketika kita mengiringi tari, mengiringi seni pertunjukan seperti wayang kulit, di mana kendang adalah sebuah di mana di situ kepemimpinannya adalah rasa yang dihasilkan itu adalah yang dihasilkan oleh pengendang itu sendiri. Oke, baik. Kemudian siapa nih yang paling berpengaruh di dalam perjalanan musik Mas Dwi? Untuk mengomongkan figur siapa yang berperan lebih dalam, bagi saya karena saya terlahir dari seorang otodidak dari kecil, yang berperan adalah diri saya sendiri. Diri sendiri. Betul, diri sendiri. Mulai dari hobi ya? Betul, dari hobi. Jadi memang dari kecil itu ya awalnya juga nggak tahu gitu kalau saya memang memperdalami dan saya punya bakat gitu. Jadi di mana orang tua saya sering memperdengarkan musik-musik seperti itu, khususnya di musik di Jawa, karawitan segala macam. Kemudian saya kok ternyata ketika lama-lama mendengar kok makin saya tertarik gitu, di mana saya awal mulanya ya belajar dari sebuah barang-barang bekas, kemudian saya belajar dengan alat musik sesungguhnya. Itu merupakan sesuatu yang bagi saya luar biasa banget ketika saya memainkan hanya sekedar main-main begitu aja. Ketika saya memainkan dengan alat musik sesungguhnya secara otodidak, itu sesuatu yang luar biasa. Saya bisa belajar sampai sekarang seperti itu. Oke, berarti dari awal yang mulainya hobi sejak kecil, Betul. kemudian
bawah hingga saat ini. Betul. Oke, baik pemirsa, itu sangat menarik sekali pembahasan kita mengenai bagaimana Mas Dwi itu menjadikan kendang adalah sebagai profesi dia sekarang. Mulai dari hobi beliau dari kecil hingga sampai sekarang masih dimainkan. Cukup menarik sekali ya. Tentu saja kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di program Sapa Kaltim bersama saya Afrilia Tirah dan narasumber kita Mas Dwi. Oke baik, tadi kita sudah membahas bagaimana perjalanan Mas Dwi di dalam bermain musik, khususnya musik kendang. Selanjutnya nih, kenapa Mas Dwi memilih kendang bukan alat musik lain untuk dimainkan? Oke, baik. Kenapa saya memilih kendang? Itu adalah hal yang paling saya sampai sekarang saya tekunkan ya. Kenapa saya memilih kendang? Karena memang masing-masing perlu saya sampaikan, karena memang saya juga sebagai dari alumni etnomusikologi, jurusan etnomusikologi di Universitas Mula Warman, di mana saya sadar ketika saya berkuliah di etnomusikologi, di mana memang setiap orang, setiap teman-teman saya itu dari masing-masing memiliki mayornya masing-masing gitu. Tidak hanya satu, tapi juga banyak, dan bahkan ada yang multi talent gitu. Nah, sedangkan di saya adalah ketika saya sudah merasa saya basicnya mayornya di perkusi, kemudian saya lebih berpihak kepada instrumen kendang. Disitulah saya mulai mendalami gitu, mendalami karena ketertarikan saya, di mana dalam sebuah kendang tuh ada nyawa, ada sebuah ketekunan, disiplin di dalam kendang tuh tidak hanya bermain sebagai teknik aja, tapi kita juga secara sadar kita harus bisa bermain multidisiplin untuk kita menjaga instrumen lain, untuk kita bekerja sama dalam sebuah ensemble gitu, baik itu dalam seni pertunjukan apapun. Karena itu juga di mana hadir ketika kita mengiringi sebuah pertunjukan gitu, baik sebuah orkestra, kemudian pendudukan wayang kulit, campur sari, yang dimana kita nggak hanya main sendiri, kita tidak bermain solo, tapi dimana di situ adalah hal peran penting yang dimainkan oleh kendang itu sendiri. Disitulah bentuk pertunjukannya bisa dirasakan oleh semua orang, dan kenapa saya lebih menekankan saya begitu cinta dengan kendang. Jadi kendang adalah nyawanya dari sebuah ensemble pertunjukan begitu. Oke, sangat menarik sekali ya. Betul. Boleh nih Mas Dwi ceritakan, Mas Dwi sudah pernah mengiring beberapa artis di Samarinda atau bahkan ibu kota tidak? Selama pengalaman saya berjalan sebagai seorang players kendang itu, alhamdulillah sudah beberapa kali mengiringi artis bisa dibilang artis dari ibu kota, karena memang saya juga terlibat dalam beberapa komunitas grup band etnik, yakni Nawasena, Evolve, maupun saya juga sebagai pengiring dari pemain solois dari Tenggarong, yakni Ibo Indonesia, seperti itu. Di mana dalam kegiatan tersebut yang melibatkan sebuah kelompok musik itu, saya yang terlibat di dalamnya, ada undangan dari salah satu musisi dari ibu kota gitu ya, yakni Dwiki Darmawan dan Bu Ita Purnamasari. Itu mungkin pada kenal semua masyarakat di luar gitu. Di situ kami dipercayakan sebagai pengiringnya beliau, di mana beliau begitu banyak jam terbangnya, begitu banyak pengalamannya sampai ke panggung dunia juga. Dan itu salah satu hal yang berkesan buat saya. Saya sebagai player kendang jaipong bisa mengiringi sebuah musisi terkenal, dan bahkan saya juga sempat berkontek-kontekan dengan pemain kendang jaipongnya asli dari Dwiki Darmawan, itu Bang Cucu namanya, seperti itu. Sangat menarik sekali ya. Boleh nih Mas Dwi ceritakan bagaimana sih Mas Dwi dipercayakan untuk mengiringi artis ibu kota tersebut? Ya, alhamdulillahnya karena memang itu kemarin dapat undangannya, di mana ada perwakilan salah satu grup
kelompok band etnik itu yang Nawasena, dan sedangkan saya terlibat di dalamnya. Kemudian dalam acara tersebut tamu undangannya adalah sebagai Dwiki Darmawan dan juga Ita Purnamasari itu tadi. Kemudian Bang Dwiki-nya lah yang menginginkan kami sebagai grup musik Nawasena ini berkolaborasi itu dengan beliau, di mana di situ ya itulah ketertarikannya beliau gitu dengan kami di Nawasena. Ternyata di Kalimantan Timur ada loh band etnik juga yang masih memadukan antara tradisional maupun modern, betul seperti itu. Jadi beliau mengajak kolaborasi kami, dan itu yang pertama di salah satu sekolah musik di Samarinda, yakni Farabi, dan juga yang kedua kami dipercayakan lagi mengiringi beliau di kegiatan acara Papri yang diselenggarakan di Big Mall saat itu. Oke, selanjutnya apa tantangan Mas Dwi di dalam bermain musik selama ini? Baik, kalau tantangannya banyak sekali, apalagi saya sebagai player musik kendang, yaitu musik tradisional, di mana kita ataupun saya sebagai alumni etnomusikologi, saya harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini, itu di mana kita memadukan, baik saya memadukan gitu untuk sebuah musik tradisional dengan modern itu bisa berjalan sejajar, kita bisa berkolaborasi, kita bisa berinovatif dalam satu panggung gitu. Dimana dengan kami bermain itu, kami juga tidak lupa dengan akarnya, kami tidak lupa dengan pakemnya, tapi kita juga terus harus bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini gitu. Dimana walaupun tradisional, tapi juga masih bisa diterima oleh zaman, seperti itu. Oke saudara, itu tadi pembahasan dari Mas Dwi, bagaimana perjalanan dia di dalam bermusik, dan apa saja tantangan yang sudah dia hadapi selama bermain musik. Tentu saja kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi, tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Selamat pagi saudara, kembali lagi di program Sapa Kaltim bersama saya Afrilia Tira dan narasumber kita Mas Dwi. Oke Mas Dwi, tadi kita sudah membahas bagaimana perjalanan Mas Dwi di dalam bermain kendang. Selanjutnya bagaimana nih cara Mas Dwi melestarikan kendang sebagai warisan budaya? Oke. Untuk sebagai player kendang, untuk menjaga warisan gitu ya, sebagai warisan budaya gitu ya. Saya melibatkan dan saya menggunakan metode pendekatan yakni edukatif, partisipatif, dan juga inovatif. Di mana dalam 3 hal tersebut saya tekankan, di edukatif adalah di mana saya tidak hanya sebagai pemain kendang, tapi saya juga sebagai tenaga pendidik, pengajar, di mana saya mengenalkan alat-alat musik tradisional, tidak hanya yang saya pegang, tapi dan juga ya yang lain-lain seperti sape maupun yang lain-lainnya secara Nusantara. Di mana saya mengenalkan hal itu kepada generasi-generasi selanjutnya, terkhususnya kepada anak didik saya yang saya ajarkan, di mana di situ terdapat nilai dan moral yang bisa untuk menjaga identitas budaya kalian sendiri. Itu tidak hanya sebagai sebuah alat itu, tapi mereka juga yang bisa menjaga identitas itu, bahwa kita kayakan budaya seperti itu. Kemudian di partisipatif, di mana di situ saya juga terlibat sebagai player, di mana saya berkecimpung di dalam sebuah event segala macam, di pertunjukan dalam beberapa lintas genre musik di kelompok etnik seperti itu, di mana saya bisa memperkenalkan apa yang saya mainkan, yakni kendang gitu. Ternyata kendang bisa dimainkan dimanapun, bisa dimainkan di ruang apapun, di mana di situ saya memperkenalkan bahwa, dan saya membuktikan bahwa kendang masih bisa hidup dan masih bisa dikenalkan kepada semua orang seperti itu. Dan ini menjadi sebuah upaya untuk menjaga juga bahwa kendang adalah sebagai warisan budaya, khususnya di negara kita. Jadi itu yang harus diterapkan sampai sekarang dan untuk kedepannya seperti itu. Kemudian untuk inovatif sendiri, di mana saya membuat
eksplorasi di dalam sebuah instrumen kendang itu. Saya tidak hanya bermain tentang secara satu pola, dua pola, tiga pola, tapi juga saya bermain secara kontemporer, di mana saya di situ membuka ataupun memainkan secara eksplorasi, secara aktif, di mana saya harus bisa bermain dengan mengikuti genre yang saya ikuti, bermain dengan genre yang saya mainkan gitu. Jadi walaupun saya bermain secara kontemporer, eksplorasi, tapi kita juga harus tetap bisa mempertahankan akar dan pakemnya dari kendang itu sendiri gitu. Itu sih dari saya. Itu dia saudara bagaimana Mas Dwi melestarikan kendang sebagai warisan budaya. Sebelum kita menutup pembahasan pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement dari Mas Dwi, silakan. Baik, dari saya sebagai salah satu pemain musik tradisional dan juga untuk kepada teman-teman semuanya, bahwa kita main tidak hanya sebagai pemain musik saja, tetapi apa yang kita mainkan khususnya di musik tradisional adalah itu napas budaya, dan juga itu adalah jantung dari budaya identitas kita, di mana kita harus bisa memperkenalkan, melanjutkan, dan juga kita harus adanya edukasi kepada adik-adik kita selanjutnya. Selama kita masih bisa memainkan, di situ napas budaya masih bisa didengarkan dan masih bisa dinikmati. Selagi kita bermain dari hati, itu pasti bakal menikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Oke, saudara, dengan closing statement tadi berakhir juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya Afrilia Tirah dan narasumber kita Mas Dwi pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa Kaltim berikutnya.